Saya siap mati lawan ini. Mau digebukin, mau dimatiin, sekarang juga oke. Saya nggak mencari kesalahan, ingat. Nggak mencari kesalahan. Nggak menyalahkan orang lain. Saya hanya memberikan kebenaran. Dengan bukti-bukti yang lengkap dari pengadilan. Selesaikanlah baik-baik. Baik-baik selesaikan. Udah selesai. Bergulirnya kembali kasus Bank Sentris Internasional setelah 20 tahun mati suri, nampaknya akan membuka aib lama fakta apa yang sebenarnya terjadi pada waktu krisis multidimensial tahun 1998. Dalam kekacauan waktu itu, ternyata ada pihak-pihak atau oknum yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan. Salah satu contohnya adalah kasus Bank Sentris. Dalam persidangan terbukti ada rekening rekayasa atas nama Bank Sentris Internasional di Bank Indonesia yang digunakan untuk mengeluarkan uang dari BI. Nah, untuk mengetahui bagaimana ada bank di dalam bank di tubuh Bank Indonesia, kita akan berbincang dengan orang yang terlibat langsung dalam perkara ini. Saya sedang bersama dengan Pak Andri Teja. Pak Andri Teja Dharma. Beliau adalah owner ya, komisaris. Salah satu owner. Salah satu ya owner pemegang saham dari Bank Sentris. Ini dulu berawal dari pas krisis multidimensional dulu tahun 97-98. Beliau pemilik Bank Sentris dan waktu itu memang terjadi krisis ekonomi, krisis finansial yang mengakibatkan kekacauan, dan itu kekacauan itu ternyata bukan sekedar kekacauan tapi ternyata ada yang bermain di situ. Nah, salah satunya Bank Sentris dari pengakuan dari Pak Andri Teja yang direkayasa sedemikian rupa sehingga beliau tidak punya utang gitu ya, tapi kemudian disebut punya utang, ada permainan-permainan, dan pada tahun 2023 ini ya ditagih sebesar 4,5 triliun. Padahal beliau memang dari awal tidak terima duit karena Bank Sentris dulunya kan asetnya hanya 500-an miliar lah ya. Tapi disebut punya utang ya kan, kredit gitu sebesar 800-an ya. Ya, berbunga. Ya, artinya itu kan sesuatu yang tidak mungkin, dan sampai sekarang katakanlah tadinya Bank Sentris sudah dilikuidasi tapi ternyata itu dihitung terus gitu. Sehingga sampai 4,5 triliun itu besar sekali. Nah, ini kita akan berbincang dengan Pak Andri Teja. Ini gimana nih Pak? Bisa diceritakan nih kok kasusnya sedemikian rupa ya, dan Pak Andri juga baru sekarang mau mengungkapkan ke publik, ini kan sudah sedemikian lama nih Pak. Saya langsung aja ya, langsung kepada poinnya ya. Kenapa saya nggak terima duit? Alasan apa saya nggak terima duit? Kita lihat chartnya. Di chart ini ada tertulis jelas sekali bahwa kita nggak terima duit rekayasa. Ini disebutkan bahwa Bank Sentris terima duit dari sini, ini data dari BPK ya. Tuan 551 orang menyangka ini Bank Sentris. Ini bukti pencairan kredit. Ini tulis angka ini 209 tanggal 6 bulan 10. Ya. Padahal saya buat perjanjian tanggal 17 bulan 10. Ya. Jadi ini turun dulu duit baru bikin perjanjian. Ya. Kemudian pada tanggal 11 tanggal 12 bulan 11 ada turun 120 miliar. Ini nggak pernah kita minta. Aneh kan? Kemudian satu lagi yang paling lucu, dia mengatakan kita menerima 159 miliar pada tanggal 11/12. Padahal perjanjian ini saya bikin adalah tanggal 9 Januari 98. Maka artinya mereka ini menurunkan dulu baru bikin perjanjian. Artinya perjanjian saya akan dimanfaatkan untuk mengukuhkan perbuatan ini. Rekayasa ini. Dari mana saya tahu rekening pun saya?
Saya tahu di sini. Bisa berikan pada kamu ya. Oke, Pak. Coba lihat nomornya. Sama kan? 551 523 521 000. Iya. Sama ya? 2355 1000. Sama namanya Bank Sentris ya? Iya, saya Maksud- rekam. Tapi sini jenisnya apa? Individual, rekening individual. Berarti adanya rekening pribadi di BRI atas nama bank. Artinya ada dua bank. Jadi bukti pencairan kredit ini bukan punya Sentris. Kita buktikan sini. Ya. Ada LG. LG itu lalu lintas giro. Ya, lalu lintas giro. Hanya satu hari saja kan? Ya, satu hari. Ini terjadi, saya beri contoh satu hari saja. Lihat ini. Rekening yang di kredit adalah Bank Sentris 0016 016 016 016. Tiga bank yang berbeda mendebit satu rekening yang sama, yaitu rekening yang tadi. Ya. Artinya rekening itu bukan punya saya. Ya. Rekening saya ada 0016 523 581 0016. Itu rekening kami. Ya. Jadi bukan rekening saya itu. Ya. Ini waktu dia pinjam duit, bank ini meminjamkan duit ke Bank Sentris, tapi dia nggak pernah mendebit rekeningnya. Dia mendebit rekening saya ini, rekening ini. Rekening saya. Kemudian besok pagi dia debit kami karena kami pinjaman overnight setiap malam, setiap hari. Dia mendebit rekening kami. Nah, ya, tiga bank mendebit rekening yang akan sama langsung ke rekening Bank Sentris. Jadi istilah kata, bank-bank ini tidak pernah memberikan duitnya pada Bank Sentris, tapi menerima duit tiap hari. Ya. Tiap hari. Dan berlangsung dari Oktober 97 sampai April 98. Inilah saya sebut dengan bank dalam bank di tubuh Indonesia. Ya. Ini bahaya besar. Di bank sentral di dunia nggak ada terjadi seperti ini. Cuma di Indonesia hebat. Bank dalam bank di tubuh Indonesia. Tapi ini terjadi tahun 98. Bukan sekarang. Nah, saya khawatir apa masih terjadi sampai hari ini. Ada berjawab lebih. Kalau sampai sekarang masih terjadi, bahaya benar. Ada bank dalam bank, ada Bank Sentris, ada anak Bank Sentris, ada ibu, ada anak. Nah, ini terjadi. Tanpa pengetahuan Bank Sentris. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya tahunya bukti-bukti di BPK. Ya. Saya tahu ini waktu BPK menyerahkan bukti. BPK menyerahkan bukti ini, jadi saya tahu. Iya, iya. Baru tahu belakangan. Baru tahu ya. belakangan. Tahunnya pas tahun berapa itu? Tahun 2000. 2000 ya pas. Ya. Jadi dari 98, tahun 97 sampai 2000 saya nggak tahu apa. Iya, iya. Pada saat itu kami dibukukan langsung kan. Jadi dibukukan semua dokumen, semua barang aset dirampas. Direksi sama karyawan suruh keluar. Iya, iya. Jadi kan nggak punya juga bisa sepotong, nggak punya. Bahkan kami sendiri lupa rekening kami nomor berapa. Iya, iya. Kami tahu itu dari sini. Dari bukti-bukti ini datangnya dari BPN sendiri, dari BPK. PPK ya. Mereka Pengadilan ya. menggugat kita, dia bawa bukti itu Ya, ke sana. Nah, ini lucu nih. BPN atau kejaksaan nggak ngerti kalau bukti ini bahaya. Iya, iya. Mungkin karena dia nggak memahami ya. Jangan dia saya sendiri nggak ngerti. Iya, iya. Jadi Saya baru tahu setelah lihat lah, kaget saya. iya, iya. Itu belakangan. Baru tahu belakangan. Iya, iya. Kok aneh begini ya Ternyata ternyata. saya pelajarin, waduh, nggak bener ini. Iya. Kelewatan, ini tuh kelewatan ini kelewatan. Ya. Jadi apabila ini tidak buka secara terang, masyarakat bertanya terus, apakah benar BBI masih gini? Dampaknya, bank-bank yang menjadi nasabah Bank Indonesia akan takut sama Bank Indonesia. Kedua, bank-bank itu tidak percaya lagi Bank Indonesia. Ya. Mereka akan mencairkan harga. Ya, nggak ada trust lah ya. SBN itu jajan. SBN cair kan 3.500 triliun.
cair, bahaya. Ya, bisa Yang kedua, nggak ada uang ya. Indonesia FC dilakukan luar negeri, pasti tolak. Pasti ya, ya. Kalau ini bocor. Betul. Sampai Nah, sedemikian. yang paling ngeri isu itu berkembang di masyarakat, akhirnya terjadi ketidakpercayaan sama bank. Ya. Masyarakat tarik dulu dari bank, ras. Nggak ada kepercayaan. Bank itu kan kepercayaan memang ya. Ini bisnis paling penting, ini bukan Indonesia atau B paling penting kepercayaan. Ini hilang percayaan. Saya sendiri nggak percaya. Ya, Saya sendiri nggak percaya sama BI. sampai sebegitunya ya permainannya. Aduh, gila. Udah itu saya digugat. Ya karena saya benar semuanya terbuka. PN saya menang. Di PN saya menang. Tahun 2000. Digugatnya soal mengenai subjeknya. Bukan, yang gugat ini. Saya jual BI jual CSI ke BPN. 929 miliar. Ya. Jual CSI itu jual tagihan. Ya, BPN ya. Jadi gini ya. Saya menandatangani perjanjian jual beli promise dengan jaminan. Ya. Bukan pinjam duit. Bukan fasilitas, bukan BLBI. Saya menjual barang namanya promise. Ya. Dan dibeli oleh BI. Promise saya jual 492 miliar. Oleh sahabat saya, jual BI. Berikut dengan jaminan 452 hektar tanah. Ya. Milik PT PIP. Milik PT PIP bukan sedes, milik PT orang lain. Ya. 400. Tapi terjadinya duitnya dicairkan. Promise sudah dikasihkan, jaminan udah dipotik atas nama BI. Oh, berarti kacau betul ya. Saya kasih bukti-buktinya. Semua ada. Udah dipotik sama BI, atas nama BI dipotik. Sampai sekarang jaminan itu nggak tahu di mana. BPN menagih berapa atau 39 jual CSI tadi. Tagih. Akhirnya kalah. Mereka. Ya. Bukan saya gugat ya. Ya. Saya digugat oleh BPN. Ya, gugat BPN ya. Sentris adalah bank yang tidak ikut PKPS. Ya. Karena tidak ikut PKPS, maka saya digugat. Kami digugat. Di Kejaksaan. Kejaksaan mewakili negara, pengacara negara, menggugat. PN kalah, naik PT tahun 2022. PT pun mereka tidak diberi gugatan BPN terlalu prematur, ditolak. Tapi sejak 2002 sampai 2022 nggak ada putusan, digantung, aneh. Ya. Kenapa BPN atau DPQ sekarang Ya. tidak mencari putusan itu? Mereka berkewajiban mencari. Kenapa nggak putus-putus? Ya. Ada apa nih? Kami sudah mencari dengan instansi orang pintar segala macam, tapi nggak ada putusan. Tiba-tiba Satgas manggil kami ketemuin Satgas BLBI itu. Satgas BLBI ya. Kemudian dia nggak punya bukti apa-apa, tiba-tiba nagih. Dia bilang nagihnya berdasar apa? Ini pelimpahan katanya. Kamu jangan punya tugas menagih. Dia nagih nggak punya bukti apa-apa, bingung kan? Udah, begini. Ada proses pengadilan nggak ngerti. Ada jaminan nggak tahu. Jadi bingung. Satgas ini mau nagih apa? Kita sudah proses pengadilan dia nggak tahu. Saya bilang, you nggak boleh ketemu saya, nggak boleh proses karena saya tidak di PKPS. Yang bisa ditagih atau diurus oleh mereka adalah nasabah-nasabah yang tanda tangan dengan APU, MRA atau MSA. 3 itu, kalau mereka tanda tangan boleh. Kalau saya udah di pengadilan kan, Ya. kira untuk mempercepat waktu, saya berikan putusan pengadilan tinggi dan memori kasasi. Kemudian jaminan saya berikan semua. Ini fotokopi, hipotek segala macam, tanggungan segala macam. Ya. Mereka terima, udah pulang lah kita. 2 minggu depan panggilan lagi.
pengadilan dikatakan udah ada putusan Mahkamah Agung, ada. Hebat banget BPN Satgas ini, hebat banget. 2 minggu dia mencari, wah, saya pikir dia memang hebat, aksesnya hebat, Ya. kalah. 2 minggu dia bisa mendapatkan putusan. Dia bilang udah ada. Oke, saya cari di pengadilan Jakarta. Padahal saya sudah nulis 3 kali, nggak ada terus. Sampai sekarang saya minta putusan pengadilan sebenarnya nggak ada. Yang ada, mahkamah ada putusan itu. Saya bingung, ada ya. Tanggal 20 November 2022 baru diketik salinan putusannya. Baru diketik. Ya. Udah. Ternyata mereka nggak kirim beras ke Depyu. Mereka nggak kirim beras, kan Depyu nggak punya putusan. Minta lagi putusan dari saya berikan lagi putusan saya. Punya Mahkamah Agung tadi, MA tadi. Ya. Yang berikan mereka saya lagi. Jadi kamu nyata. Saya bertanya sekarang. Orang kalau bisa bilang Pak sudah ada putusan, berarti dia tahu dari mana. Dia tahu putusan di mana. Ya. Kok dia yang bisa ngambil? Ya, ya. Orang kalau bisa memberitahu Bapak, sudah ada putusan, berarti orang tahu sudah ada putusan. Ya. Dia nggak ada, saya yang punya. Lucu kan? Kemudian bukan menghakim ya. Saya menduga-duga jadi. Saya 20 tahun mencari nggak ada putusan. Kok 2 minggu bisa ada? Dan yang ngomong dia. Jadi saya buka-buka putusan itu. Dan saya curigai itu diduga palsu. Diduga putusan dipalsukan. Karena bagaimana tidak mungkin bersatu dengan Artijo. Nggak mungkin bersatu. Dan Artijo harus bagaimana mesti tulis titelnya. Ini terima tulis. Nggak ada tulisan Artijo, profesor nggak ada, dokter nggak ada. Indikasi bahwa itu ya. Banyak indikasinya. Indikasi pemalsuan. Ada yang tidak digugat, tapi dimasukkan putusan yang tidak dalam gugatan BPN, dimasukin putusan. Aneh. Udah. Ini bisa jadi perkara sendiri nih ya. Oh, ini besar. Ini perkara besar. Institusi menyangkut nama baik MA ya, lembaga tertinggi lah ya. Dan menyangkut nama baik 2 hakim yang terkenal. Ya. Bagaimana Darjo? Ya, apa almarhum udah? Ya. Dipakai nama. Ya. Saya curiga nih. Sengaja ya. Bukan, saya curiga nih putusan nggak benar. Ya. Nah, udah itu berdasarkan putusan ini yang saya berikan pada Satgas, saya merintahkan pada KPNL, merintahkan kepada KPNL. KPNL menagih, dihitung bunga 1,5% sebulan, hitung dari putusan 812 ya. 812 induknya, bunganya dihitung dari 97. Padahal 98 sudah saya buat bunga. Ya. Pada akte 46 jual perbulan tadi, saya bayar bunga diskonto, bayar bunga di bunga 99 sampai dengan Desember 98. Dihitung bunga jadi 4,5 T. Banyak banget ya. Kalau pernah dibaca stop bunga tuh. Ya. Di mana-mana. Ini hitung terus bunga, hitung oke hitung. Saya bilang mau di 30 T ke 40 T terserah. Yang penting saya nggak terima duit, ini buktinya ada nih. Ini betul lah. Ya. Ini buktinya. Ini buktinya semua. Ya. Lengkap. Rekeningnya beda ya. Ini sudah diperiksa polisi. Ya. Udah periksa polisi mengenai kenakalan ini. Ada bank di dalam bank, 3 bank mendebat rekening yang sama, yaitu rekening Rasati, Ya. rekening palsu itu. Ya. Tanya tentang itu. Udah periksa polisi. Ya ini pemeriksaan di polisi tahun 2002. Udah. Iya. Saya diam aja, nggak mau saya musuh kan. Walaupun saya tahu itu bang memang nakal, saya diam aja, nggak bertindak apa-apa. Walaupun polisi manggil saya, Ya. saya nggak mau. Dia bilang tentang saksi.
Dia saya tahu perbuatan ini tanggal 31 Desember 97. Ternyata Bank Sentris tidak menerima apapun karena kredit bersaldo sebut terkecuali Bank Sentris karena pada saat konversi tidak bersaldo merah, dia bersaldo debit. Kecuali itu baca. Jadi Bank Sentris tidak terima BBI. Yang terima BBI adalah yang saldonya merah, pada tanggal 31 Desember 97. Itu langsung dikonversi menjadi SBU kan. Mereka tanggal 15 harus menyerahkan jaminan. Sedangkan Sentris sudah menyerahkan jaminan. Gitu loh. Kenapa? Hanya satu-satunya bank yang menyerahkan jaminan dengan hipotek atas BBI. Bank-bank lain nggak ada hipotek, baik ke BI maupun ke BPN. Atau ke negara sekarang ada. Saya menyerahkan hipotek, udah nyerahkan. Dan anehnya di BPN nggak ada, di DPU ada jaminan itu lenyap. Jadi apa yang Anda pikirkan setelah cerita saya? Satu, nggak terima duit udah bukti lengkap. Bahkan buktinya bukan nggak terima duit, terjadinya bank dalam bank. Saya kasih tahu alurnya. Ada bank palsu ya. Ya ngeri sekali ini. Apa namanya ini terjadi kisruhan ini ya, buntut kasus 98 ini sekarang akan diungkap gitu ya, dan ini sangat menarik sekali untuk kita. Bukan akan diungkap, ini terungkap. Ya terungkap ya ini. Karena saya mengungkap, yang satu PUPN membuat putusan pasal bayar. Oleh karena dia bikin putusan pasal bayar, setelah pasal digugat. Waktu digugat saya telanjang. Jadi wartawan tahu. Jadi terungkap sendiri oleh dirinya sendiri. Terungkap sendiri karena sebuah rekayasa itu kan pada akhirnya akan bingung ya, muter-muter gitu, sehingga akhirnya terungkap muncul dengan sendirinya ya Pak Andre ya. Iya, nggak tahu ya. Jadi bukan saya buka sama sekali. Yang buka PUPN. Saya terus ngomong, PUPN telah mengabaikan proses pengadilan. Dia merasa kuat, proses pengadilan sendiri. Ya, silakan aja. Nah, ini cewek bau tai ini. Ini celaka benar. Udah bikin putusan bayar batal, diputuskan oleh pengadilan, harus dibatalkan, dicabut. Dia bikin putusan, PN saya harus bayar 99 waktu itu. Batal, dibatalkan oleh PT UN. Sekarang bikin lagi nih 4,5 T, bikin lagi. Batal lagi nggak? Bukan batal lagi, bahayanya. Kan dia telah menggunakan dasar putusan yang palsu, pidana dia. Yang melakukan itu pidana. Karena dia tahu itu palsu, dia gunakan. Artinya lembaga-lembaga ini harusnya memang lembaga-lembaga yang resmi ini melakukan pembersihan lah ya. Bukan dalam artian ini kan ada oknum-oknum yang bermain di situ. Artinya waktu itu terjadi kekacauan, ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi itu. Apakah itu institusi atau apakah oknum dan sebagainya ya, menarik untuk diungkap lebih lanjut. Ini udah berkali-kali ya. Pengadilan sudah memutuskan, telah terbukti berdasarkan persidangan bahwa Sentris gak terima duit. Udah dong, udah ngalah lah. Ya udah harus selesai. Mereka terus, udah 20 tahun nggak tahu apa-apa. Dia nagih lagi, dia nagih lagi, dia nggak pelajarin. Bahwa ini sudah ada putusan pengadilan, udah nunggu kasasi. Nah, dia lama pada kasusnya, udah bikin aja putusan palsu. Nah ini bukti. Bank Sentris tidak terima DPRB. Masukkan dengan dasar, pakai akta-akta tadi. Ini bukti lagi. Kedua, mereka 3 bank ini menjam kredit Bank Sentris, tapi dia mau potong bank lain. Yang dipotong adalah satu bank. Ada Bank M juga ya? Bank M, Bank B, Bank S. Bank MBS. Bank MBS ya. Mereka 3 bank mendebit rekening yang sama pada hari itu, pada yang sama.
Ya, B-nya itu apa nih? B. proses penggelapan dan BLBI. B itu apa B? BTPN. BTPN ya. S. BTPN. S. Sini. Kan? Sini. Oh, sini. 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 Nah, kemudian udah dipanggil, mereka pasti ngambil duit menurut Bank Sentris. Inilah duit yang keluar BLBI itu. Jadi saya curiga duit itu bukan yang diuraikan tadi, cuma 629 miliar. Ya, ya. Kalau dia tiap hari gini, berarti bukan 600 miliar, triliun ya. Triliun ya. Triliun. Kemudian Ini ada aktor-aktor intelektual yang luar biasa ini dalam memanfaatkan istilahnya. kemudian di dalam Ya, artinya misalnya ini kan ada kolam keruh ini kan. Masyarakat juga waktu itu lagi tidak konsentrasi pada masalah itu kan. Kemudian ada pihak-pihak yang memanfaatkan. Ya. Pihak-pihak Gitu. pihak-pihak yang memanfaatkan ini luar biasa ini kalau akan terbongkar oleh waktu ini. wah pasti kebongkar itu. Akan terbongkar karena Yang bongkar sendiri dia sendiri, ya, bukan saya. akan terbongkar dengan sendirinya ya, karena banyak sekali kejanggalan dari awal yang bulat-bulat sehingga pelakunya pun akan bingung sendiri akhirnya. Nah, Kejebak gitu ya. orang bilang gini, kalau orang bikin kesalahan, dia akan bisa terulang. Ya. Bikin kesalahan baru, terakhir dia kejebak selubangnya sendiri. Betul. Jadi terbukti di pengadilan juga kan. Di pengadilan bukti-buktinya ternyata muncul karena Gila, ya? secara tidak sengaja ya muncul terungkap dengan sendirinya, karena kan di situ di pengadilan kan ada jaksa biasanya kan pasti minta bukti kan. Ini dari majalah Atlas. Ya. Majalah Atlas tahun 2023, tahun 2003 menyatakan 2003. Oh 2003 majalah Trust ya. Ini tulisan majalah Trust. Ya. Kepala Humas Biro Gubernur BI Erwin Rianto Ya. menyatakan rekening Bank Sentris yang ada di BI hanya satu, yaitu rekening yang rekayasa 551 000. Nolong. Jadi pengakuan Ada punya uang kan 16 dan gitu ya? pengakuan saya punya 16. 16 ya. Dia mengakui itu rekening. Ya, mengakui bahwa itu Nomor nomornya. rekening. Gimana? Ya. Humas BI Mas PI ya. mengakui bahwa rekening itu asli. Padahal rekayasa. Iya, berarti humasnya ya. BI itu satu bank yang ikut clearing tidak boleh punya dua nomor rekening, hanya punya satu. Ya, harus resmi lah ya. Nasabahnya adalah bank-bank, nggak boleh pribadi. Iya, iya, iya. Ini pribadi dan juga Individual ya. individual dan tidak terdaftar sebagai bank ikut clearing, Ya. tapi bisa ikut clearing, hebat nggak? Iya, iya. Dia tidak terdaftar sebagai bank ikut clearing, tapi bisa ikut clearing. Luar biasa. Dwi Pudoyo Pagiarto mengatakan, mengaku tidak tahu rekening siapa yang didebut Bank Mega ketika memberikan pinjaman call money pada Bank Sentris. Ngeri. Kok dia nggak tahu? Iya. Kalau dia kepala tersori, kepala bagian uang jual beli uang, dia kan tahu rekening yang didebut rekening dia. Kalau dia bukan tahu rekening siapa, itu jadi babi aja, jadi apa? Jadi apa? Mahasiswa apa? Apa mau nyotak? Dia mengatakan tidak tahu rekening siapa yang didebut oleh Bank Mega pada saat meminjamkan duit pada Bank Sentris. Gila. Iya, iya. Kelihatan. Jadi artinya bukan dari dia, tapi dari mana nggak tahu. Ya. Artinya dia nggak ngeluarin uang kan? Enggak ngeluarin. Ini udah dua pernyataan. Betul. Satu pernyataan dari BI Ya. bahwa rekening asli adalah rekening yang Nol tadi ya. Karena udah lapor BPK kan? Iya. Itu asli. Iya, iya. Kata dia. Di majalah tadi Ya, ya. ya, tapi saya buktikan ini asli. Yang asli punya saya. Iya, 16 ya. 0016. Iya, iya. Ngerti nggak? Iya, iya, iya. Bang Mega saya mengakui bahwa dia tidak tahu rekening siapa yang dipotong waktu memberikan pinjaman Sentris. Padahal rekening dia. Gimana? Aduh, ini yang udah terkubur 25 tahun. Kuburan tua dibongkar lagi. Iya, iya. Yang bongkar dia sendiri. Sekarang masih hidup. Jadi apa? Apa nggak bisa mati lagi? Apa? Nggak bisa mati lagi. Iya, udah ini ya. Sudah ini kan.
Artinya saya sakit pakai oksigen, napas kosongan, PPOK, stroke, ngobrol saya cadar, umur udah berapa tahun, nggak punya apa-apa lagi, nggak bisa bisnis, nggak bisa apa, siap mati. Ya. Saya siap mati lawan ini. Ya. Mau digebukin, mau dimatiin, sekarang juga oke. Saya nggak mencari kesalahan, ingat, nggak mencari kesalahan, nggak menyalahkan orang lain. Saya hanya memberikan kebenaran dengan bukti-bukti yang lengkap dari pengadilan. Selesaikanlah baik-baik, baik-baik selesaikan. Udah selesai. Ya. Orang kalau nggak ngutang mau ditagih, Ya. gitu loh. Oke, apa? Oke. Berapa? Pertanyaan. Pak Nur? Ya, artinya yang seperti tadi bahwa ya ini kan sesuatu yang sangat menarik karena rekayasanya sedemikian rupa ya. Rekayasa artinya betul-betul telanjang gitu ya, sampai orang itu ditelanjangi betul gitu jadinya semuanya diambil kan seperti itu. Jadi Bukan telanjang ya, bukan dia nanya saya. Saya udah tanya, udah perkosa. ya, Udah perkosa saya. di luar semuanya gitu. Cuman yang memperkosa nggak ketahuan, sekarang baru ketahuan. Ya, Yang perkosa siapa gitu? Yang perkosa itu kan pakai pakai cadar. ya, Sekarang cadar kebuka. ya, Siapa yang buka? Anak buahnya sendiri. ya, karena Gitu loh. Jadi terbuka kasus ini karena PUPN membatalkan PTUN membatalkan putusan PPN. PTUN membatalkan putusan PPN. Wartawan nanya, kenapa bisa batal Pak? Kok negara kalah? Ya sebenarnya terbukalah, saya bilang saya nggak terima duit. Nah, wartawan tanya kenapa nggak terima duit? Ya, buka. Gitu loh. Itu yang sebabnya. Apa lagi? Oke. iya ini kita Ini sampai kita sulit berkata-kata karena sudah sampai sedemikian Saya bicara ini sedemikian baru 25%. sedemikian apa permainan ini benar-benar Saya bicara baru 20% dong. Iya. Saya belum bicara 70%. ya, Kalau saya bicara semuanya, ngeri, ya, ngeri. betul. Ini terjadi antara DPU MBI kemana waktu itu ya. Ya, Dari perubahan kekuasaan, ya, dari urusan politik juga. Saya ngerti. ya, artinya memang menarik ini sebenarnya ada apa nih di dalamnya ini. Oke. Sebenarnya Sekarang apakah permainan ini, nah artinya permainan ini dana-dana ini akhirnya larinya kemana kan gitu sebenarnya. ini kenapa saya khawatir? Saya kan gak ada sampul BI. BI sana nggak jual ke DPU, masih sama BI. Berarti BI masih mau operasikan bank ini. Bank ini ditutup 98. Ya. Tapi saya masih mendapat tagihan pajak. Tahun 2004. Padahal kan sudah ditutup ya. Tahun 2004 dapat penghasilan. Kurang bayar 54 miliar, bingung. Ya, ya. Saya tanya kata pajak, kamu jangan pura-pura tol, kemarin udah ada yang bayar. Kan? Siapa yang bayar Pak? Oke. Sekarang saya minta lagi, yang itu udah bayar berapa? Oh dia udah, itu urusan pusat. 2004. 2004 ya. Pajak ya. Pajak penghasilan. Kantornya pindah, Upindo. Indo. Dan naik pangkat di Bank Devisa. Jadi udah ketemu, bank ini masih hidup. Oleh karena itu Humas BI mengatakan nomornya benar ada nomor palsu itu. Nah, saya jadi ragu-ragu apa benar sestok permainan ini atau masih main sama sekarang. Beri saya kepastian. Kalau masih sekarang lu karena alasan tertentu nggak apa-apa. Kalau alasan tertentu di negara nggak apa-apa. Tapi saya jangan dikorbankan. Ya. Nah ini kan kalau dari Bank Sentris ini kan Bapak salah satu pemegang pemegang saham yang lain gimana Pak? Meninggal dunia semua. Kempek Ahmad Basar, Siapa? Majen Kempek Ahmad Basar, Kempek Ahmad Basar. Ahmad Basar. Ya, kemudian kedua, Prasetyo Utomo. Prasetyo Utomo, dia meninggal 2. Prasetyo Utomo itu Cuma saya satu masih hidup. 3 berarti ya? Saya pemegang saham, saya komisaris. Yang lain komisaris sudah mati, direktur mati semua. Anak-anak datang saya,
Pak gimana Pak ini tagihan para bupati, gimana capeknya saya menjalankan mereka? Iya, iya. Kalau ini kan biasanya kan memang direktur yang Iya, mengoperasikan. Ya, betul. Ya. Ya anak presiden datang saya, sosialisasi satu persatu. Ya. Yatim piatu lagi. 3 bulan lalu baru ibunya. Makanya ada kemanusiaan nggak tuh? Deputi Ya. dari 812 D, 12 R menjadi 4,5 D. Saya kan bikin orang syok. Orang yang ngerti syok, saya ngerti saya nggak syok. Tapi pengurus lain, anak pengurus lain kan takut, nggak tahu apa. Gila tuh. 99 kaget loh. Ya, ya. Kalau Bapak berapa persen dulu Pak? 40%. 40, mayoritas ya Pak? Ya. Jadi gini, aduh capeknya ngomongnya. Ya. Kesel saya, kecewa sekali. Ya. Kecewa bukan marah, kecewa. Negara ini saya harapkan betul-betul seperti yang harapkan, jadilah orang bernegara, berbangsa Indonesia. Tapi mereka kayak mikirin diri sendiri, nggak mikir ke orang lain. Sedih saya.